Alhamdulillah, Alhamdulillah khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa huwa amata wa ahya wa adhaka wa abka wa as'ada wa ashqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul ardi was samawati al-ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-abarrul atqa. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, Wa man yaf'al dzalika faulaika minal khasirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketakwaan inilah akan bisa menjamin kehidupan kita selamat di dunia, begitu juga di akhirat nantinya. Ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kehidupan kita di dunia ini, kehidupan di mana kita berada pada hari ini, semuanya akan kita tinggalkan. Maka yang kekal, yang akan bersama kita adalah amal soleh kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita tidak lalai dengan kehidupan dunia ini. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian sampai dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini, kata Allah, hanyalah berupa perhiasan semata-mata. Yang perhiasan itu adalah sebagai ujian kepada kita semua. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya apa yang ada di atas permukaan dunia ini, yang ada di bumi ini, adalah merupakan perhiasan yang dengan perhiasan itu Allah ingin uji di antara kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Hadirin rahimakumullah, di antara perhiasan yang selalu menggoda manusia di permukaan bumi ini ada berupa harta, mungkin juga berupa wanita, dan tidak kalahnya adalah anak-anak kita juga bisa menjadi penggoda ataupun yang bisa melalaikan kita dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Perhiasan dalam arti bahwa dengan anak, dengan harta kita bisa bersenang-senang, kita bisa merasa bangga, kita bisa merasa nyaman dengan kehidupan ini, bahagia dengan keduanya. Makanya tidak heran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di antara yang membuat manusia lalai dalam kehidupan ini adalah tadi harta dan anak. Allah menyebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahmun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah berupa permainan, lahwun, sesuatu yang melalaikan, zinah, dia merupakan perhiasan, tafakhurum bainakum, kalian saling berbangga-bangga di antara kalian, takatsurun fil amwali wal aulad, memperbanyak anak dan begitu juga dengan harta. Hadirin rahimakumullah, jika anak di satu sisi adalah merupakan perhiasan, yang kadang tanpa anak akan rasa kesepian kehidupan tersebut.
Maka banyak orang yang berusaha ketika mereka sulit untuk mendapatkan anak yang akan melanjutkan keturunan mereka, atau melanjutkan perjuangan mereka, atau melanjutkan apa saja yang mereka miliki. Mereka semua berusaha untuk mendapatkannya dengan segala upaya yang mereka lakukan. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi anak bisa berupa zina, bisa berupa perhiasan, tapi saat yang sama anak juga bisa menjadi bencana kepada kita, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, bisa menjadi musuh kepada kita. Dan itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sebagian daripada pasangan kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian semua. Inilah dua sisi daripada anak keturunan yang kita miliki. Ada sisi positif dan juga pada saat yang sama memiliki sisi negatif. Sisi positifnya tadi bahwa anak merupakan perhiasan kepada kita, dan anak juga merupakan investasi panjang yang akan kita peroleh bahkan sampai ketika kita masuk ke liang kubur. Dan ini kita lihat dalam firman Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, apabila seorang manusia meninggal dunia, seluruh amalnya itu akan terputus kecuali hal tiga. Di antaranya adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita mendidik anak kita agar menjadi anak yang saleh. Bagaimana kita sebagai orang tua yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa permata hati tadi, bisa benar-benar menggiring kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena anak tadi menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi musuh kepada kita yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya pernah mengatakan, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu at-tahir jauharatun nafisatun sadiyatun khaliyatun min kulli naqshin wa suratin. Anak adalah merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang bersih itu bagaikan permata yang sangat berharga dan siap untuk dididik, untuk menerima bentuk lukisan ataupun apa saja yang kita akan lukiskan ke dalam hati anak kita tersebut. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua, terutama dalam kondisi kehidupan yang kita lihat sangat menantang hari ini, di mana tantangan bagi anak-anak kita sangat luar biasa sekali. Tantangan itu kadang-kadang ada di hadapan mata kita, bahkan mungkin di ruang kamar anak kita, bahkan mungkin di depan mata kita sendiri pun tantangan itu hadir di hadapan kita. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, di samping kita mendoakan anak-anak kita sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, kita selalu diminta agar supaya berdoa kepada Allah agar anak-anak kita itu benar-benar menjadi anak yang saleh, menjadi permata hati kita, qurratu ain, yang bisa menentramkan hati kita, menyamankan hati kita. Tapi saat yang sama juga adalah menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita untuk mendidik anak kita benar-benar berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, begitu juga keluargamu dari api neraka. Nah hadirin rahimakumullah, kita orang-orang yang beriman diperintahkan Allah menjaga diri kita, dan begitu juga keluarga kita termasuk anak istri kita, agar supaya tidak menjadi penduduk neraka nantinya. Bagaimana cara menjaganya? Kita temukan dalam tafsir di mana Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa di antara cara menjaga anak-anak kita tadi, keluarga kita, agar supaya tidak masuk ke dalam
neraka tadi adalah dengan memberikan mereka pendidikan yang baik, mengajari mereka, membuat mereka beradab dengan adab yang baik. Allimuhum wa addibuhum, demikian tafsir daripada ayat tersebut. Hadirin rahimakumullah, pendidikan bukan sekedar transformasi ilmu, bukan sekedar mengisi pikiran hati anak kita dengan informasi-informasi semata, tapi pendidikan lebih daripada sekedar itu. Atau dalam istilah agama kita, dalam istilah Al-Quran dan hadis, disebut dengan ta'dib, yaitu membuat mereka menjadi beradab. Itulah sebenarnya makna daripada pendidikan. Sebuah pendidikan akan kehilangan maknanya apabila tujuan pendidikan itu sendiri, apabila tujuan akhir dari pendidikan itu menjadikan manusia yang beradab itu tidak tercapai, maka pendidikan tidak akan ada maknanya. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam pendidikan bukan sekedar ajang ataupun sebagai lompatan untuk mendapatkan pekerjaan semata. Pendidikan adalah bagaimana anak-anak ini bisa mengenal dirinya, mengenal Allah, mengenal siapa dia dan apa fungsi dan tugasnya di permukaan bumi ini. Makanya hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, "Ma nahila walidun waladan min nahlin afdal min adabin hasanin." Tidak ada hadiah yang paling baik yang diberikan oleh orang tua, seorang ayah kepada anaknya, daripada adab yang baik. Andaikan seorang tua memberikan hadiah kepada anaknya berupa materi, apakah itu sepeda, bisa motor, bisa rumah, bisa kendaraan apa saja, atau barang apa saja, tapi dia tidak memberikan anaknya adab yang baik, tidak dididiknya adab yang baik, maka sesungguhnya orang tua tersebut belum memberikan apa-apa kepada anaknya. Karena sesungguhnya hadiah yang terbaik yang diberikan oleh orang tua adalah hadiah yang bisa menyelamatkan anak tadi dari api neraka, yang bisa menyelamatkan anak tadi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Betapa banyak kita lihat orang-orang tua yang memberikan materi berlimpah kepada anaknya, tapi akhirnya anaknya terjerumus kepada jurang kehancuran. Hadirin rahimakumullah, tadi saya sebutkan kita hidup dalam suasana yang tidak mudah dan sangat menantang sekali. Persoalan pendidikan, apalagi kita lihat belakangan ini terkait dengan mahalnya pendidikan. Sebenarnya kualitas pendidikan bukan terkait dengan mahalnya, dan pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan juga tanggung jawab siapa-siapa. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yubajjisanihi aw yunassranihi." Sesungguhnya anak itu terlahir dalam fitrah. Ketika anak itu menjadi majusi, menjadi nasrani, menjadi liberal, menjadi sekuler, menjadi jahat, menjadi sebagainya, itu adalah faktor daripada orang tuanya. Karena pada hakikatnya anak itu lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi tauhid. Maka ketika dia rusak, ada unsur, ada faktor dari kita, diri kita orang tua. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita sebagai orang tua untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita telah melakukan peran kita kepada anak-anak kita? Kadang kita selalu komplain, kita selalu mengeluh dengan kondisi anak kita, tapi kita tidak pernah mengintrospeksi apakah kita sudah memainkan peran kita sebagai orang tua dengan baik untuk mendidik anak kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat data-data yang ada, Indonesia termasuk negara yang disebut dengan fatherless country, negara di mana peran ayahnya sangat minim sekali. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, peran ayah itu sangat menentukan karakter, sifat, dan kepribadian sang anak. Kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim, dia berdialog dengan anaknya, Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, Yakub dengan anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Maka dialog harus kita bangun, harus kita jalin dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak tadi mendapatkan figur ayahnya, mendapatkan figur yang kuat, karakter yang kuat. Bukan berarti ibu tidak memainkan peran, tapi di dalam Al-Quran, dialog-dialog yang disebutkan selalu itu adalah dialog antara ayah dengan anaknya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kembali kita sebutkan bahwa mendidik anak, membuat anak beradab, maka tujuan akhir daripada pendidikan membuat anak beradab, dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Allahnya,
dia tahu apa perannya di dunia ini. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, falau arafal abdu kulla syai'in walam ya'rif rabbahu faka'annahu lam ya'rif syai'an. Andaikan ada seorang hamba, dia tahu segala sesuatu, dia pakar dalam segalanya, tapi dia tidak kenal Tuhannya, maka seolah-olah orang tersebut tidak tahu apapun sama sekali. Karena tujuan daripada ilmu itu adalah mengantarkan kita mengenal Allah, mengenal diri kita, status kita. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah itu adalah mereka-mereka yang punya ilmu. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita bisa menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang betul-betul perhatian dengan anak-anak kita, agar supaya lahirlah generasi yang baik, lahirlah anak-anak yang baik, yang anak-anak yang baik itu bukan hanya baik untuk dirinya, tapi juga baik untuk kita, dan tentunya baik untuk masyarakat, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا الله نصرا عزيزا. اللهم انصرهم يا الله نصرا قريبا. اللهم دمر أعداءك يا الله ومزق صفوفهم وشتت شملهم ودمرهم يا الله تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.